Setelah kelima orang pengeroyok itu berhasil mereka lumpuhkan setelah 3 dari 8 orang itu telah babak belur terlebih dahulu oleh Draco, kini pemuda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda itu berjalan menghampiri ke-8 orang bayaran yang sudah babak belur itu sambil mencegah Clara agar berhenti menghajar mereka. "Sudah Clara. Hentikan," kata pemuda itu menegur. "Kak," kata Clara manja tidak menerima teguran itu. "Sudah kataku." Melihat pemuda itu tidak bercanda, Clara segera menghentikan aktivitasnya dan menghampiri pemuda itu dan mulai bergelayut melingkarkan tangannya ke lengan pemuda itu dengan manja. 2 ekor anak monyet ini sama sekali tidak merasa sungkan di depanku," kata Draco bergumam kepada dirinya sendiri. Namun suara gumaman itu jelas terdengar di telinga semua orang membuat Jeff, Harry, Ryan dan Daniel tersenyum sumbing melihat ke arah Clara dan pemuda itu. "Kalian tidak apa-apa?" tanya pemuda itu kepada Ryan dan Daniel. "Kami tidak apa-apa, Jerry," kata Ryan menceritakan keadaannya kepada pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. "Syukurlah jika demikian. Jika tidak, aku akan benar-benar memancung kepala orang hari ini," kata pemuda yang bernama Jerry itu dengan tatapan dingin ke arah Tuan Richard. "Tuan Muda, apa hukuman untuk pengkhianat ini?" tanya Tuan Sham. "Aku tidak bisa menghukum terlalu banyak sahabat-sahabat mendiang ayahku. Ayahku pasti akan sedih di sana jika aku terlalu perhitungan dengan sahabat-sahabatnya ketika dia masih hidup," kata Jerry sambil menghampiri Tuan Richard dan membantunya untuk kembali berdiri. Mendengar pernyataan dari Jerry ini, membuat Tuan Richard tersedak dalam tangis dan berkata, "Aku hanya memohon agar Tuan Muda tidak membunuhku. Namun aku tidak menolak hukuman dari Anda karena aku memang hilaf. Silahkan Anda memberi hukuman kepada saya Tuan Muda," kata Tuan Richard. "Aku yang akan menghukum MU Richard. Ini karena kau telah berani mengabaikan kepercayaanku. Informasi dariku sengaja kau bocorkan kepada Ramendra. Beruntung Tuan Muda dan Draco bergerak cepat. Jika tidak, kau tahu apa akibat dari pengkhianatan MU ini, Richard?" tanya Tuan Sham lalu. Wuk. Terdengar suara tendangan membuat Tuan Richard jatuh terbanting di tanah dengan punggung terhentak di sisa aspal yang keras itu. "Sudahlah Tuan Sham. Jika dia meminta hukuman, maka suruh saja dia ke Mountain Slope untuk mengurus proyek di sana," kata Jerry sambil menatap hibah ke arah Tuan Richard dan kembali berkata, "Tuan Richard, berangkatlah ke Mountain Slope. Anda tidak boleh keluar dari perkampungan itu selama 5 tahun. Itu adalah hukuman untuk Anda," kata Jerry. "Di sana ada Tuan Isa, Tuan Raven dan Tuan Rustam. Kalian bisa saling bahu-membahu dalam menjalankan proyek pengembangan di sana. Bedanya adalah, jika mereka bertiga bebas kembali ke Metro City dan Star Hill, Anda tidak. Selama 5 tahun ini, Anda tidak boleh meninggalkan perkampungan itu. Jika itu Anda langgar, maka Tuan Sham, ayah angkat, Paman Jeff dan Harry bebas melakukan apa saja kepada MU. Aku rasa itu sudah cukup jelas. Segeralah berangkat," kata Jerry sambil berjalan ke mobilnya. "Ryan, Daniel, ayo kita pergi. Atau kau masih betah di sini?" tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Tidak woi. Aku ikut dengan MU Jerry," kata Daniel buru-buru membuka pintu mobilnya. "Akan kemana kita Jerry?" tanya Ryan ingin tahu. "Hotel Mutiara. Kita akan berada di sana selama seminggu sebelum kembali ke Star Hill. Aku akan menelepon Tuan Barry untuk menghubungi Pak Rektor agar bisa mengatur kuliah kalian secara online," kata Jerry lalu tanpa bicara apa-apa lagi membukakan pintu untuk Clara dan setelah mereka memasuki mobil masing-masing, semuanya berangkat meninggalkan Tuan Richard yang masih terduduk menjelepok di tanah. Sementara itu di rumah sakit Megatown, Ramendra terus saja mengigau menyebut-nyebut tentang hartanya dan berulang kali berteriak mengatakan, "Tidak," membuat petugas rumah sakit berkali-kali menenangkan orang tua yang malang itu. "Hartaku, perusahaan dan seluruh aset milikku habis hanya karena 2 ekor anak beruk itu," kata Ramendra berteriak. Para perawat yang menangani orang tua ini di rumah sakit terpaksa beberapa kali berkonsultasi kepada dokter bagaimana cara menangani kuda tua yang semakin liar ini. "Bagaimana ini dokter? Tidak mungkin kita harus menyuntikkan obat penenang lagi kepada pasien. Ini bisa berakibat buruk untuknya," kata seorang juru rawat mengadukan hal ini kepada dokter.
Sang dokter tidak mampu lagi berkata apa-apa selain hanya berusaha menenangkan Ramendra dengan beberapa patah kata untuk menghibur lelaki tua itu. Dokter, aku tidak sakit. Kondisiku baik-baik saja. Saat ini aku memerlukan ponselku. Aku ingin menelepon anakku yang berada di Hong Kong, kata Ramendra. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya dokter pun mengizinkan Ramendra untuk menelepon anaknya yang berada di luar negeri. Ini dia lakukan agar lelaki tua itu tidak menimbulkan keonaran yang bisa mengganggu pasien lain di rumah sakit itu. Setelah Pak Dokter mengembalikan ponsel Ramendra, dia segera menelepon anaknya yang berada di Hong Kong untuk mengadukan semua kejadian hari ini kepada anaknya. Halo ayah. Bagaimana dengan acara pelelangan itu? Apakah ayah berhasil memenangkan pelelangan Hotel Mega itu? Tanya Fardi melalui sambungan telepon. Ramendra pun segera menceritakan segala kejadian di acara pelelangan itu. Dia juga tidak lupa mengadukan perbuatan pengecut Robin yang melarikan diri mengabaikan dirinya yang jatuh pingsan kala itu di gedung Dewan beberapa detik setelah dirinya diumumkan sebagai pemenang dalam acara lelang tersebut. Robin ini adalah ular berkepala dua. Aku tidak menyangka bahwa dia sepengecut ini. Menyesal aku menikahkan kakak perempuan MU kepadanya 22 tahun yang lalu, kata Ramendra sambil mengertakkan giginya. Saat ini perusahaan terancam bangkrut. Pihak bank akan menyita seluruh aset dan perusahaan. Bahkan villa tempat kediaman kita pun tidak akan selamat. Hutang gaji, hutang perusahaan dan hutang akibat pelelangan itu saat ini sangat membengkak. Aku sudah tidak tahu lagi. Kemungkinan terbesar adalah pihak bank akan melelang seluruh aset properti milik Ramendra Group. Jika harga yang didapat dari pelelangan itu tidak mampu menutupi hutang, maka kau akan mendapati ayah MU ini di dalam penjara, kata Ramendra sambil mengeluh. Ayah, saat ini bertahanlah. Aku akan membantu MU sekuat tenaga. Yang terpenting kali ini adalah mengurus Robin ini. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku lebih baik melihat kakak perempuanku menjadi janda daripada melihat manusia pengecut itu tetap hidup. Hidup pun hanya menjadi sampah, lebih baik dia mati saja, kata Fardi sambil menggeram. Kau uruslah masalah ini terlebih dahulu. Aku masih bisa bertahan. Cepat urus penjualan aset MU di Hong Kong dan segera kembali ke Megatown. Kaulah harapanku satu-satunya yang tersisa untuk membalas kekalahan ini, kata Ramendra. Jangan khawatir ayah. Aku akan mengurus sampah ini terlebih dahulu. Mata Fardi sambil mematikan telepon.